Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Dan di pagi hari ini juga kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi penuntun di dalam hidup kami. Di dalam kami menjalankan setiap aktivitas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tema kita dalam minggu ini melayani tanpa pamrih, gitu ya. Dengan nats yang diambil situ 1 Yohanes 3 ayat 16 saya tambahkan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mari kita bersama-sama membacanya. Demikian demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita, ada yang dinamakan tentang hal manusia itu hidup dengan yang namanya pilihan. Jadi, manusia tidak lepas dengan yang namanya pilihan. Ketika kita bangun pagi, kita sudah memilih di dalam kehidupan kita. Memilih kita banyak versi gitu ya, dan sederhananya aja. Kita bangun pagi tadi, kita memilih kita mau tetap bangun atau kita mau melanjutkan tidur. Itu pilihan. Lalu ketika kita menjalani kehidupan, kita juga akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu tadi. Saya memulai hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan sukacita menyerahkan diri kepada Tuhan, atau dengan beban pikiran yang begitu besar, yang begitu membebani hidup saya, dan akhirnya satu hari ini akan membawa sesuatu dampak di dalam kehidupan kita, yaitu kita merasa hidup ini berat, kita merasa hidup ini tidak ada faedahnya, kita merasa hidup ini tidak ada gunanya, dan segala macam. Pilihan, dan itu ada. Dan pilihan itu juga ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pilihan itulah juga yang akhirnya kalau saya lihat di dalam bagian ini yang kita renungkan ini adalah sesuatu hal yang juga berada di dalam diri kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani sesama kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita yang memilih. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka yang kita lakukan itu kita pilih sebagai sesuatu hal yang harus saya mendapatkan timbal balik, saya harus mendapatkan reward untuk hal itu, atau ketika saya melakukan itu semua, pilihan yang saya tetapkan adalah ini sebagai kemuliaan buat Tuhan. Ini sebagai sesuatu hal yang saya berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Baik itu di dalam pelayanan ataupun juga di dalam hal ketika kita berelasi dengan orang lain. Karena ketika kita memilih sesuatu hal di awal sebelum kita melakukan itu tadi, itu akan menentukan kesejahteraan, kedamaian sejahteraan kita ketika kita melakukan dan setelah kita melakukan tindakan tersebut. Contoh sederhana, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan pelayanan, main musik, menjadi worship leader, ataupun juga kita menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Ketika di dalam pemikiran kita adalah bagaimana, wah, ketika saya melayani di tempat ini, maaf kalau misalkan hamba-hamba Tuhan biasanya kalau dipanggil menjadi seorang pembicara di dalam satu acara, baik di gereja ataupun di mana, kan dikasih yang namanya persembahan kasih gitu ya. Ketika pemikiran kita adalah berpikir tentang hal, wah persembahan kasih yang akan saya dapat seperti apa ya? Wah kayaknya besar deh, kayaknya seperti ini. Wah apalagi gerejanya besar dan segala hal gitu ya. Contoh nih contoh. Ketika hal itu sudah terjadi, sudah selesai, dan akhirnya kita menerima persembahan kasih itu tadi,
kita mungkin kecewa dengan apa yang kita dapatkan. Gitu, mungkin. Karena akhirnya hal itu karena kita sudah menentukan pilihan kita di awal pelayanan, berarti ada satu hal timbal balik yang saya dapatkan, dan ternyata timbal balik itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, akhirnya tidak damai sejahtera yang terjadi. Akhirnya justru mungkin menjadi sesuatu hal yang, wah, kayaknya saya kecewa, saya nggak mau lagi deh ke sini. Mungkin seperti itu. Atau ketika kita datang bergereja saja, ekspektasi kita adalah, wah, saya ke gereja ini, pembicaranya adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan besar gitu ya. Namanya terkenal, luar biasa melakukan mukjizat. Ternyata ketika kita datang beribadah itu tadi, ternyata ibadahnya biasa-biasa aja. Maksudnya biasa di sini, si hamba Tuhan ini tidak melakukan mukjizat, mungkin berdoa saja, tapi tidak terjadi fenomena yang mungkin ada di dalam pikiran kita itu tadi. Terus akhirnya kita pulang dengan kecewa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, akhirnya kalau saya bisa mengatakan atau saya bisa simpulkan adalah justru diri kita sendiri yang merasa atau yang akhirnya diri kita sendiri yang akhirnya mendapatkan kerugian dari apa yang kita sudah lakukan itu tadi. Nah, dari perenungan kita pagi hari ini, kita diajarkan tentang hal ketika kita melayani, baik itu melayani Tuhan ataupun melayani sesama kita, relasi kita. Lakukan semuanya itu tanpa adanya sesuatu niat atau tujuan untuk memegahkan di dalam diri kita. Lakukan itu dengan sebaik mungkin ataupun juga sesuatu hal yang kita memang tujukan hanya untuk memberikan pelayanan kita yang terbaik untuk Tuhan dan kepada sesama kita, sehingga apapun juga eh, timbal balik yang kita dapatkan dari pelayanan kita itu tadi, kita tetap merasa damai sejahtera. Kita tetap mendapatkan sesuatu hal yang terima kasih Tuhan untuk semua ini. Tetap ada syukur di dalam hal itu. Nah, dari hal inilah kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang Kristus ajarkan. Hal yang pertama yang kita bersama renungkan adalah melayani seperti Kristus melayani. Kita lihat ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, saya yakin kita sudah mengetahui gitu ya. Kemarin-kemarin juga firman Tuhan juga menyampaikan mungkin tentang hal ini. Dia bukan hanya melayani murid-muridnya, dia bukan hanya saja melayani orang-orang dan bukan hanya saja melayani manusia secara fisik saja gitu kan, atau secara tindakan-tindakan bisa dikatakan manusia lain lakukan juga. Tetapi yang ia lakukan adalah bahkan ia memberikan nyawanya untuk kita. Bahkan ia merelakan sesuatu bisa dikatakan eh, posisi ataupun juga kehormatan yang ia miliki sampai akhirnya itu menjadi satu hal titik yang sangat rendah yang sampai kita injak-injak, yang sampai kita tidak akui itu dan akhirnya kita menyalibkan dia di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini teladan yang Kristus berikan di dalam kehidupan kita di dalam pelayanan. Teladan yang akhirnya ketika kita melakukan itu, sebaiknya lakukan seperti ini. Apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini memberikan satu, kalau saya bisa renungkan ketika saya mempersiapkan bagian hal ini gitu ya, ini bisa menampar diri saya sendiri. Ketika banyak kali ketika saya melakukan pelayanan gitu kan, ketika saya melakukan sesuatu hal untuk saudara saya, untuk teman saya dan rekan saya gitu ya, secara manusiawi saya punya perasaan, saya punya pemikiran apa yang akan saya dapatkan nanti, apa ya nanti yang mereka akan berikan, ya minimal terima kasih lah gitu kan. Dan mungkin seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan,
Ini memberikan sesuatu hal yang akhirnya meng, mengurung kita atau mengkerangkeng kita dengan satu standar yang kita buat sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengembangkan kasih, tidak bisa mengembangkan pelayanan, tidak bisa mengembangkan sesuatu empati yang kita miliki yang sangat besar yang seperti Kristus berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalibkan satu malam sebelumnya, ketika di Taman Getsemani gitu kan, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah, dia mengatakan kayak gini, Tuhan, bila mana cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan kepada orang-orang dan kepada muridnya pada saat itu, bahwa sesuatu hal jangan sampai sesuatu tindakan yang sebenarnya besar, sesuatu tindakan yang sebenarnya berdampak, berimpact yang luar biasa di dalam kehidupan kita, tapi ternyata kita kerucutkan, kita kerangkeng itu karena idealis ataupun juga karena sesuatu pemikiran ataupun satu perasaan ideologi atau egoisme kita yang menuntut orang lain melakukan hal itu. Sehingga ketika itu tidak terjadi, ya udah kesukacitaan kita, ketulusan kita, kenyamanan kita dan juga ke ke sesuatu hal yang besar di dalam pelayanan kita itu sudah terbatas dengan satu ekspektasi kita itu tadi. Kita sudah mengurung hal itu di dalam pola pikir kita sendiri. Karena kita sudah tahu ukuran tertingginya seperti apa, gitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, melayani seperti Kristus yang sudah melayani kita. Bukan berarti kita harus artikan secara harafiah, oh Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, ya udah saya juga memberikan nyawa saya untuk saudara saya ataupun untuk Tuhan. Saya melayani sampai mati gitu ya. Enggak juga gitu ya. Tapi memberikan nyawanya untuk kita di sini ingin menunjukkan kepada kita adalah sebagai satu respon ataupun sebagai satu tindakan bahwa dia tidak lagi memikirkan apa yang telah ia lakukan dan apa yang akan ia dapatkan. Tetapi ini sudah saya kerjakan semaksimal mungkin dan biarkan ini Tuhan sendiri yang menilai. Tuhan sendiri yang memberi reward. Biarkan Tuhan sendiri yang memberikan sesuatu hal sebagai balasan di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang terpenting tadi saya katakan. Karena pola pikir manusia, karena sesuatu hal yang ada di dalam pikiran manusia itu saya bisa katakan cukup berbahaya. Berbahaya karena itu yang akan membatasi sukacita, membatasi pelayanan kita untuk menuju kepada sesuatu kelayakan yang Tuhan lihat di dalam hidup kita. Ketika kita sudah menyadari hal itu, kita melayani seperti Kristus melayani untuk kita. Apa yang lagi yang harus kita kerjakan? Yang kedua, yaitu kita melakukan atau mengaplikasikan firman yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mengaplikasikan, di sini berarti kita melakukan apa yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita dapatkan sebelumnya, lalu kita lakukan. Karena itu yang Tuhan katakan di dalam bagian firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 tadi dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan mengaplikasikan kasih atau pengajaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai satu wujud aplikasi dari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya.
Bagian firman Tuhan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 di sini menggambarkan sesuatu hal ini yang harus kalian kerjakan sama seperti apa yang sudah kalian dapatkan. Kalau saya bisa bahasakan seperti itu. Apa yang sudah kalian rasakan dan kalian sudah terima di dalam kehidupan kalian. Di ayat 39 itu lebih jelas, lebih terlihat gitu ya. Seperti dirimu sendiri. Di sini ingin menunjukkan sesuatu hal tindakan yang kita lakukan untuk sesama kita itu adalah tindakan bisa dikatakan second action atau tindakan kedua setelah kita memperlakukan pada diri kita. Atau bisa dilakukan atau bisa dikatakan juga adalah saya melakukan apa yang saya kerjakan terhadap diri saya, maka ini pun juga yang saya kerjakan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, contoh sederhana gitu ya. Eh, ya, saya puji Tuhan punya sesuatu perasaan seperti ini. Maksudnya, saya adalah seorang yang memiliki ya bisa dikatakan standar yang cukup tinggi di dalam hal kayak pelayanan ataupun juga di dalam saya melakukan sesuatu gitu ya. Saya pengennya seperti ini, mungkin seperti itu. Atau kalau saya bisa gambarkan dengan angka, mungkin, oh saya pengennya 8, mungkin seperti itu ya. Saya pengennya 8, saya pengennya 9 untuk hal ini. Ketika saya mengerjakan ini, ketika saya ada tamu datang ke rumah saya, mungkin saya pengennya adalah perfect. Saya mau melayani, saya mau ini segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, maka itu pun juga yang saya terus tanamkan dalam diri saya ketika saya melakukan apa yang akhirnya saya ingin lakukan bagi orang lain. Ketika saya pengennya, wah saya pengennya supaya saya seperti ini kan, saya pengennya supaya saya adalah tingkatan ke-8 mungkin. Saya pengennya adalah orang itu ini segala macam. Saya pengen supaya diri saya ketika saya melakukan terhadap diri saya, ketika saya treatment atau ketika saya beli sesuatu, self reward gitu kan untuk diri saya pengennya yang terbaik, ini segala macam. Maka itu standar itu pun juga yang saya terapkan kepada orang lain ketika saya melakukan pelayanan saya kepada orang lain. Nah, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di sini ingin menunjukkan bahwa apa yang sebelumnya sudah kau lakukan, apa sebelumnya yang sudah kau dapatkan, itu justru menjadi cerminan akhirnya tindakan yang selanjutnya yang kau lakukan kepada Allah. Jadi tindakan yang engkau lakukan kepada Allah itu adalah sebagai takaran atau sebagai standar imanmu kepada Allah yang engkau kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita menganggap bahwa ya udahlah pelayanan di gereja ya sudah sekedarnya aja, boy. Itu banyak orang yang lebih lebih hebat, lebih pintar ataupun lebih lebih mahir dari saya. Ini udah biasa aja. Kita pelayanan so-so aja biasalah menjadi sesuatu hal yang penting terlihat sama Bapak Gembala, Bapak Pendeta, majelis yang lain gitu kan, penatua. Oh, saya pelayanan mungkin seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika sikap kita seperti itu, maka berarti standar yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita mengeluarkan sesuatu hal dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan, dengan standar mungkin hanya 3 atau 4, maka itu pun juga yang akan yang sudah kita dapatkan standar segitu juga. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, berarti di sini ingin menunjukkan gini, melayani tanpa pamrih berarti adalah sesuatu tindakan, sesuatu aplikasi yang kita kerjakan di dalam hidup kita sebagai nilai atau tolak ukur keimanan pelayanan kita yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan kepada Tuhan, ketika kita melakukan pelayanan kepada sesama kita, kita menuntut timbal balik
dari orang lain, maka itu pun juga adalah standar imanmu kepada Tuhan yang engkau berikan di dalam dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang bersama kita renungkan di pagi hari ini. Melayani tanpa pamrih itu sebagai wujud dari aplikasi iman yang sudah kita miliki di dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai satu, bagaimana kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan. Dan itu juga yang kita berikan. Tindakan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Pertanyaannya adalah, small action, big impact. Tindakannya kecil, tapi bagaimana itu membawa dampak yang besar. How you can help? Apa yang bisa kalian atau saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Small action, big impact itu bisa terjadi ketika apa yang kita kerjakan itu tadi, action yang kita lakukan itu tadi, tidak kita batasi dengan satu standar yang justru mengkungkung ataupun juga membatasi impact yang akan kita dapat itu tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, pamrih yang kita pikirkan adalah, wah saya pengen dipuji. Berarti ya udah big impact yang akan kita dapatkan hanya sebagai pujian itu tadi. Padahal Tuhan tidak menutup kemungkinan akan memberikan lebih daripada hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, jangan kita menakar ataupun akhirnya kita membatasi apa yang menjadi kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena egois kita, karena pemikiran kita, karena sesuatu hal yang ada dalam diri kita, yang mungkin menjadi latar belakang kita. Akhirnya kita mengalami sesuatu hal yang perhitung-hitungan dengan orang lain, ataupun juga dengan Tuhan. Dari perenungan ini kita bersama-sama, yang menjadi perenungan kita bersama nanti di dalam breakout room nanti adalah, tindakan apa yang sudah saya lakukan atau yang akan saya lakukan yang akhirnya saya berdampak kepada orang lain. Entah itu nanti hari Minggu sebagai saya bertugas sebagai worship leader, kita bisa sharingkan gitu ya. Jadi smart action atau action apa yang akan kita kerjakan di dalam waktu singkat ini. Mungkin menjadi worship leader, mungkin jadi seorang pembicara di dalam satu entah itu ibadah atau entah itu seminar atau itu mungkin hanya saya cuma hanya sekedar sebagai jemaat yang memberikan persembahan, itu juga action. Tapi harapannya, jangan, ini harapan di sini bukan berarti adalah standar akhirnya kita berpikir timbal balik yang kita dapat gitu ya. Tapi harapan dari yang kita lakukan itu tadi bukan ditujukan kepada kita, tapi adalah ditujukan kepada orang ataupun juga pelayanan dan juga kepada Tuhan. Itu apa? Harapan besar yang ingin saya harapkan dari perilaku atau pelayanan saya lakukan itu tadi bagi Tuhan dan bagi sesama saya. Apa yang bisa saya harapkan untuk hal itu? Sehingga kita bisa menolak pikirkan gini, saya pengen merubah dunia, misalnya gitu ya. Pasti nggak mungkin small action yang akan kita lakukan itu tadi sesuatu hal yang biasa saja, sesuatu hal yang tanpa adanya sesuatu perenungan diri, perenungan segala macam gitu kan. Tapi pengennya dampaknya supaya akhirnya berkuasa atas dunia, firman Tuhan, Injil Tuhan tersebar di seluruh dunia, tapi kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Mungkin seperti itu. Nah, jadi itu yang bersama kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami boleh belajar satu bagian firman Tuhan. Ketika kami mengawali hari kami, pelayanan kami bagaimana Tuhan, apakah kami membatasi dampak daripada pelayanan kami hanya karena
satu imbalan atau hanya karena sesuatu hal pamrih yang ingin kami dapatkan. Tetapi tolong Tuhan, ketika kami melakukan segala tindakan-tindakan yang kami kerjakan di dalam hidup kami, itu biarlah menjadi sesuatu dampak yang begitu luar biasa yang Tuhan pakai. Tanpa kami akhirnya memikirkan apa yang bisa kami dapatkan dari hal itu. Tolong kami, egois kami Tuhan, tolong kami untuk kami bisa merendahkan diri kami serendah-rendahnya, sehingga ketika kami melayani Tuhan, ketika kami melayani sesama kami boleh berdampak untuk orang dan untuk kerajaan Tuhan di bumi ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.